Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di acara Nubis yang muda yang berbisnis. Edisi kali ini masih bersama WUB, Nubis Goes to WUB, Wira Usaha Baru Jawa Barat tahun 2014. Beberapa waktu yang lalu kita sudah mengikuti acara bagaimana sih bisnis yang dikembangkan oleh para teman-teman WUB. Bisnisnya ada salon, ada keripik kulit, dan ada juga bisnis kuliner tahu pop. Dan kali ini kita akan berkunjung pada salah satu WUB yang bisa rasanya sih tidak asing lagi buat para bisnisnya, itu bisnisnya fashion. Sebelum kita mengulas bisnis itu, karena tentu bagi para pebisnis muda, kenapa harus fashion? Sementara bisnis itu sudah menjamur, tentu ada sesuatu yang bisa menyebabkan bisnis terus bisa berkembang, dan itu bagaimana nanti perannya Wira Usaha Baru Jabar yang dikembangkan oleh Pemprov Jabar itu sendiri. Bersama kita kali ini masih bersama Pak Denny. Mau datang Pak? Terima kasih Pak. Kita ini udah yang kesekian kali ya Pak. Iya. Kita berkunjung. Kalau bicara tentang WUB, saya ini tidak habis-habisnya nih Pak. Karena meskipun baru 1 tahun, tapi kan rencananya untuk 5 tahun ke depannya Pak ya. Gitu. Dan salah satu industri yang dipilih adalah fashion. Kalau bicara fashion, menurut data yang saya dapat, dari rata-rata peserta WUB itu mayoritas mereka ada fashion ya Pak? Betul. Kenapa itu Pak bisa dijadikan sebagai salah satu pilihan industri bagi para pebisnis muda ini Pak? Nah, jadi gini, kalau kita boleh dikatakan wira usaha baru yang diterima oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, Iya. itu pada dasarnya semua bidang. Semua bidang. Jadi dalam Pergub 58 2014 itu masing-masing OPD yang ada 11 yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan wira usaha baru membagi diri supaya jangan terjadi duplikasi antara OPD satu dengan yang lain dengan berbeda jenis. Nah, kami Dinas Koperasi dan UMKM itu memilih fashion satu diantaranya. Fashion. Semacam Dinas Perikanan itu produk perikanan, mulai dari pembibitan sampai kepada pengolahan hasil perikanan. Artinya di sini kan bisnisnya tidak harus sesuai yang ada di Dinas UMKM dong Pak ya? Tidak. Karena teman-teman juga pasti di luar sana banyak punya bisnis yang beragam. Nah, tergantung bakatnya lah, tergantung hobinya. Betul. Jadi kalau di Dinas, apa aja sektor Pak yang dikembangkan Pak? Kalau di Dinas Koperasi hanya 3. 3 ya? Yaitu fashion, makan minum, dan kemudian ini apa tuh? Makan minum, salon, fashion dan salon, itu kita 3. Jadi nggak yang lain semacam pertanian ya, produk-produk pertanian, perikanan ya, produk-produk perikanan. Yang relevan dengan pariwisata, guide wisata, termasuk aksesoris, terus handmade dan sebagainya gitu. Oke, tapi kan kalau kita lihat Pak di bisnis fashion itu jelas kalau boleh dibilang Jawa Barat itu khususnya Bandung ya Pak ya, sudah kota model lah, gitu ya Pak. Apa sih Pak yang ingin diambil oleh Dinas UMKM ini, sisi mananya sih ya Pak ya gitu? Karena kalau kita bicara tentang fashion, semuanya menawarkan hal yang sama ya Pak. Di Dinas ini sendiri apa yang ingin ditonjolkan gitu Pak gitu? Jadi kita ingin mengeksplor, jadi kreator-kreator muda dari Jawa Barat dalam bidang fashion, sehingga bisa nanti mewarnai jenis dan ragam dari pakaian, dari fashion itu sendiri. Kita sudah tidak akan pungkiri lagi bahwa masyarakat ekonomi ASEAN itu merupakan suatu pilihan yang sangat tepat. Bagaimana cara memasarkan nanti, cara mendesain, sehingga fashion itu bisa diterima minimal oleh masyarakat kita, maksimal oleh 10 negara ASEAN. Itu harus digali. Kalau enggak, ya kita nanti akan terlindas jadi konsumen provinsi atau mungkin jadi negara lain. Masih Pak, kalau kita lihat perkembangan di Singapura, di Malaysia ya Pak, mereka lebih sekarang tuh berbisnis based on idea Pak. Ya, Pak. Ide-ide inilah yang menjadi fondasi mereka untuk melakukan kompetisi saat ini gitu. Dan kalau di WUB ini penekanan ke desain seperti itu kata Pak ya. Iya. Jadi nanti para wirausaha muda dalam bidang fashion nanti akan berkelompok dan berkreasi apa kira-kira yang menjadi keunikan program atau desain dari fashion dari produk wirausaha baru. Nah, nanti mungkin akan kita hadirkan juga para desainer untuk memberikan informasi yang lengkap mengenai bagaimana cara mengembangkan kreativitas
contoh hijab aja. Hijab itu kan yang pakai ibu-ibu pakai ini Dengan ternyata berbagai- sekarang lihat, wah dengan berbagai model Betul. tidak ada lagi muslimah di apa tuh di kita di Indonesia atau di Jawa Barat khususnya tidak enggan memakai karena apa? Mode, tidak ketinggalan. Memang sih Pak, kalau kita lihat sih saya yakin Rebis Muda di rumah juga melihat bagaimana sih perkembangannya begitu cepat. Betul. Ya Pak, begitu cepat karena dalam konsep bisnis yang saya pahami Pak, ketika seorang entrepreneur itu masih pada posisi startup, salah satu strategi yang dia lakukan adalah strategi diferensiasi. Iya betul. Dia tidak bisa bermain di cost leadership. Kenapa? Karena dari skala bisnis dia atau skala ekonomi dia belum kecapai ya Pak ya. Jadi bagaimana dia menggali yang namanya potensi-potensi diri sehingga terciptalah diferensiasi. Baik itu diferensiasi dari sisi konten, produk dia ya Pak ya, yang desain yang seperti Bapak, atau dari konteks. Bagaimana dia delivery-nya kepada konsumen terakhir adalah diferensiasi dari sisi people. Nah, untuk membridging ini Pak, menjembatani antara ide desain itu apa yang dilakukan di WUB ini Pak? Ya kita wirausaha baru itu kan berbasis knowledge Ya. Nah makanya tidak ada lagi jembatan dalam menghubungkan antara apa yang dibutuhkan dengan apa yang dihasilkan dengan pengetahuan itu. Jadi mereka benar-benar pengetahuan, keterampilan. Nanti pun ada pelatihan yang sifatnya substantif juga. Ya. Nah, pelatihan substantif itu menekankan kepada kegiatan yang sifatnya teknis. Contoh desain tadi. Betul. Desain, cara boleh katakan membentuk pakaian itu bagaimana supaya lebih bermode lagi. Sewaktu mereka pelatihan di tahun 2014 ini. Kalau kemarin 2014 secara umum dulu, secara umum. Iya. Nanti kita bagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan jenis usahanya, dan dia sudah berkelompok, maka kita masuk pada substantif. Apa yang dibutuhkan? Ya kalau pakaian mungkin desain dan sebagainya. Betul. Kalau misalnya makanan ya packaging. Betul. Ya mungkin sertifikat halal, PRT dan sebagainya. Yang ada hubungan dengan bisnis Ada mereka ya Pak hubungannya, ya. Gitu. Kalau dari sisi ini Pak, bagaimana dari sisi marketnya nih Pak? Kan teman-teman ini ya contoh nih produknya bagi saya luar biasa Pak. Ya di sini juga ada batik ya Pak ya, ada bordir di sini, kreasi-kreasi yang mungkin buat kalau kita lihat hanya secara umum nggak kebayang bahwa ini hasil karya UB ya Pak ya gitu. Ini tapi kan ini butuh market nih Pak. Gimana nih Pak di program UB itu sendiri di Jadi kalau market ini bisa bersifat mungkin secara manual, secara langsung kita ikut sertakan dalam pameran, kooperatif fair khususnya, kemudian bisa antar provinsi, antar kabupaten. Dan yang paling hebat sebetulnya kita dalam rangkanya ini market online. Nah kita punya cyber koperasi, nanti akan menampung atau mungkin masing-masing sudah berinisiatif. Tapi tetap yang namanya wirausaha baru kita harus melalui portal lah istilahnya, harus terkooperatif dengan kegiatan bahwa ini merupakan transaksi yang kita jembatani dari wirausaha baru. Artinya dari sisi market secara online maupun betul. Offline. Nah ini yang kita menyambut nanti masyarakat ekonomi Eropa yang paling hebat. Ini yang paling tantangannya luar biasa ya Pak. Iya, makanya gitu. Tolong nanti masyarakat atau orang-orang yang bergerak di dalam wirausaha harus cepat atau lambat berstandar minimal Asia Tenggara. Betul. Karena ada 600 juta Pak. Jiwa. Betul. Dan kebanyakan orang Melayu. Betul. Ya orang Melayu kan pakaiannya hampir sama. Betul. Itu tidak bisa dibedakan antara orang Malaysia, orang Singapura, orang Indonesia. Betul. Pokoknya berpakaiannya seperti itu. Relatif sama, dan inilah yang market yang harus dipenuhi ya. Contoh saja ya. Orang Asia Tenggara itu senang pakai sarung. Itu hampir 600 juta kalau memang sarung itu dibutuhkan. Coba bagaimana market kita? Cuman sarung yang mana dulu nih? Ya, itu. Betul. Senang. Yang ini yang harus. Pak Mirja juga mungkin kalau di rumah senang bersarung dulu. Ya itu. Itu. Sehingga nanti itu yang harus menjadi ruang lingkup market kita itu. Jadi kalau begitu saya bisa lihat Pebis Muda bagaimana ketika program WUB ini didesain berdasarkan kompetensi dari masing-masing OPD ya Pak ya. Dan Dinas KUMKM fokus kepada tiga sektor jenis saja. Pak ya. Sektor tadi ada salon, fashion, dan makan dan minum ya. Dan rasanya sih beberapa episode yang lalu kita udah bahas itu ya Pak. Iya, betul, sudah dan bahas. insya Allah nanti tahun 2015 akan dibuka lagi program ini buat teman-teman pengusaha baru yang indikatornya adalah usaha yang berbisnis dari 0 sampai 5 tahun. 0 sampai 5 tahun.
Dan kontribusi yang dikembangkan buat para teman-teman bisnis itu adalah sisi berbasis knowledge. Bagaimana unggul dalam bisnis sesuai dengan apa yang mereka miliki, bisnisnya apa, knowledge-nya apa, itu yang disinergikan ya Pak gitu. Dan kalau kita lihat produk teman-teman ini udah luar biasa nih. Luar biasa nih Pak. Luar biasa. Betul, mereka bahkan sampai bikin brand segala ya Pak. Betul, Dan ini memang diajarkan di UB ya Pak ya. Iya. Bagaimana mereka bisa bikin desain di sini produk-produk mereka menunjukkan bahwa program UB ini diarahkan untuk meningkatkan ya Pak ya, meningkatkan kompetensi daripada anggota peserta itu sendiri. Kalau di bisnis fashion ini apa sih Pak kendalanya menurut Pak yang setahun ini yang didapat? Nah kelihatannya karena orang Bandung itu sangat kreatif, itu masih di marketing sebetulnya, masih di marketing. Karena biasanya kita produk begitu banyak dan pasar kita hanya terbatas pada ruang lingkup sini. Karena mayoritas mereka berpandang di Bandung ya Pak ya. Nah mungkin nanti kalau memang nanti dia sudah berkelompok, makanya perlu dibentuk sentra-sentra. Sentra-sentra ini untuk apa? Apabila secara online mendapatkan permintaan yang begitu hebat, bisa langsung dikeroyongkan ya. Makanya nih rekan-rekan yang ada di sini pun dia punya komunitas. Punya komunitas, nanti pakaian itu nanti apabila dalam suatu waktu mungkin ada pesanan yang sifatnya global atau banyak, ini bisa kita antisipasi. Karena memang masalahnya adalah ketika ada demand tinggi, supply nggak cukup. Itu masalahnya itu. Dan WUB itu bisa membantu mengarah ke sana ya Pak. Baik para pebisnis muda di rumah, kita sudah lihat bagaimana sih untuk program WUB khusus di sektor industrinya adalah fashion. Dilihat bahwa potensinya begitu luar biasa gitu. Tinggal bagaimana setiap orang itu bisa memanfaatkan apa yang ditawarkan oleh pemerintah ini untuk pengembangan bisnis mereka ke depannya Pak. Nanti setelah ini kita undang ya Pak teman-teman yang sudah berbisnis ini ya Pak ya. Baik para pebisnis muda, sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, kita lihat dulu iklan-iklan yang mau lewat ini. Tetap di Nubis. Baik para pebisnis muda di rumah, ketemu lagi kita di acara Nubis yang muda yang berbisnis. Edisi spesial Nubis Goes to WUB Wira Usaha Baru Jabar. Seperti yang saya janjikan tadi, kali ini kita akan membahas salah satu industri yang benar-benar lagi in di Kota Bandung maupun di Jawa Barat, itu adalah fashion. Kalau bicara fashion, jelas orang sudah tidak asing lagi ya. Cuman masalah bisnis ini kan kesannya sudah jenuh gitu. Pemainnya banyak ya, pasarnya relatif tetap. Nah, apa yang harus dilakukan gitu dalam konteks manajemen seorang entrepreneur khususnya startup tadi yang saya sampaikan, mereka harus melakukan namanya diferensiasi dalam konteks bisnis. Strategi yang bisa dipilih itu kalau nggak diferensiasi, kalau nggak low cost, itu pun masih bisa dibagi dua itu, low cost fokus cost leadership atau fokus diferensiasi. Cuman buat para startup mereka akan terkendala ketika melakukan yang namanya strategi cost leadership. Oleh itu mereka harus melakukan apa? Diferensiasi. Di tengah kita sudah ada 4 ibu-ibu ini ya. Tadi janjinya Dara bilang. Dara. Mahmud aja Mahmud. Di sini udah ada 4 peserta UB ya Pak ya. Betul. Usaha berjabat. Wajahnya sudah tidak asing lah di sini. Ya benar. Yang di sini saya yakin bisnis mereka, kalau saya lihat kreasinya memang sudah memperlukan diferensiasi. Tapi yang ingin kita gali, bagaimana sih mereka mengembangkan diferensiasi bisnis ini. Dan pertama kali di sini ada Chris. Apa kabar? Iya, alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah ya. Chris, bisnisnya Nabata. Bisa diceritakan sedikit bagaimana sih awal dari bisnis Nabata ini gitu? Iya, jadi untuk Nabatanya sendiri Pak, itu saya angkat dari satu mushaf, ya Quran surat 17 ayat Quran surat 71 ayat 17 yang artinya adalah tumbuh. Begitu. Jadi memang awalnya saya udah fokus di busana muslim sebenarnya. Sejak tahun berapa tuh?
Baru sekitar 3 tahun. 3 tahun. Iya. Okay. Lalu dengan proses mungkin ya Pak ya, akhirnya di pertengahan tahun ini di 2014 saya memilih fokus untuk ke bordir. Bordir ya. Iya, seperti itu. Kalau bicara bordir, saya ingat tuh ketika di daerah saya itu kesannya pelaku usaha itu udah senior lah. Saya nggak mau bilang tua ya gitu ya. Iya. Kenapa milih bordir ini? Bordir iya. Jadi karena mungkin faktor diferensiasi yang seperti Bapak bilang dengan pertumbuhan yang sangat cepat dan pesat seperti ini, jadi saya mencoba untuk sambil belajar mencari sesuatu yang memang mungkin untuk sebagian orang mempunyai apa ya, ada sisi faktor resiko besarnya atau mungkin ada nilai positifnya juga. Iya, seperti itu. Saya lebih mengangkat handmade, Pak. Handmade. Iya, karena memang ya handmade itu sepertinya ini ya, jadi panjang gitu. Jadi ya apa namanya? Nilai kreasi. Nilai kreasinya. Dan pasar masih ada ya. Iya. Meskipun memang segmented jatuhnya. Betul, betul. Karena memang saat ini kalau saya lihat sih, kalau kita ingin mengunggul di pasar, kita harus benar-benar punya diferensiasi yang kuat dan targeted ya pasar kita. Dan memang seperti ini Pak yang dicari oleh WUB itu sendiri, program WUB ini. Jadi WUB itu kan konsepnya bukan dagang, tapi produsen. Nah, karena produsen itu lebih kreatif dan inovatif. Saya pikir nanti kalau dia lebih kreatif dan inovatif lagi, dia akan menambah jumlah tenaga kerja yang banyak. Nah itu, jadi jumlah tenaga kerja inilah yang menjadi dua sisi program pemerintah. Di satu pihak menciptakan wirausaha, di satu pihak kita mendapatkan atau membuka lapangan kerja. Nah ini. Karena itu yang disampaikan oleh Pak Anton kemarin yang kelebihan demografi sama pembuka lapangan bonus kerja, demografi bonus demografi ya Pak ya gitu. Ini ada teman-temannya juga nih, terima kasih ya udah hadir ya. Boleh dikenalkan satu-satu nih dari paling ujung. Oh, saya dulu. Ini sebelahnya. Surprise. Iya, saya Ozi. Kalau saya produksi saya fokusnya di pakaian batik ini seperti yang saya kenakan sekarang. Sebelumnya sih kalau saya awalnya baju muslim juga, bahan kaos. Tapi setelah berjalannya waktu, saya mulai produksi juga fokusnya di batik, batik di Pulau Jawa khususnya, namanya dengan brand Lobrizia. Kenapa batik? Ini jadi tanda tanya gitu. Ketika orang banyak ke kaos ya, atau kalau muslim ya pakaian muslim sekalian ya gitu. Batik bagi saya ya masih sama dengan tadi ya gitu. Bisnis yang udah dewasa gitu. Kenapa? Justru itu. Jadi ketika waktu itu coba baju dengan bahan yang kaos, lama-lama lihat batik, kayaknya batik bagus ya. Kain batiknya bukan bajunya. Cuman saya perhatikan sih baju-baju batik kok kayaknya agak kuno ya. Terus agak kayaknya kalau dilihat tuh kayaknya udah tua, yang agak old fashion gitu. Kayaknya kok nggak up to date. Akhirnya saya pikir kayaknya saya pengen bikin, karena ini kekayaan Indonesia kan gitu. Apalagi sejak diakui oleh UNESCO ya. Ya betul. Itu. Jadi menurut saya ya udah mendingan dikembangkan. Jadi baju yang emang keren dan up to date dan orang nggak malu pakai itu. Jadi lebih positif, lebih kuat ke desainnya. Jadi desainnya memang saya buat berbeda. Jadi saya kan memang senang gambar, senang mendesain. Saya bikin gimana caranya supaya beda dan orang suka gitu. Contohnya yang dipakai? Contohnya yang saya pakai ini. Sama yang itu ya? Iya, yang di situ yang di belakang juga. Kasih dan Azi, WUB-nya 2014 juga ya? 2014. Kita satu angkatan. Satu angkatan. Satu biang kita. Satu kamar malah. Bilang-bilang. Gitu ya, beda ya. Para tulis muda kalau bicara dengan yang kelompok perempuan beda suasananya gitu. Sebelah kanan? Silakan. Saya Anggun Regiana, asli Bandung. Produk yang saya apa sih? Boleh diperlihatkan? Ini salah satu produk saya dengan brandnya Triple AK. Kenapa Triple AK? Soalnya kita tuh mengunggulkan kualitasnya yang triple A gitu kualitasnya. Nah, sekarang ini masih fokus di universitas di Jawa Barat. Nah, sebagai ini kan contohnya produk untuk ada logo Universitas Pajajaran. Nah, kenapa saya ininya bahan rajut? Soalnya rata-rata di universitas itu kebanyakan bahannya dari kolo, cotton combat ataupun dari jaket pun jaket flash yang gitu-gitu. Soalnya yang dari bahan rajut belum ada gitu. Jadi keunikannya dari bahan bakunya ya. Tapi desain siapa yang bikin? Desain kebetulan saya sama partner saya berdua gitu.
sama-sama dari Unpad juga. Sama Unpad juga. Oke. Yang selanjutnya Pak Denny atau yang ini ya? Siapa aja lah yang masuk. Mbak, silakan. Iya, nama saya Fitri. Perusahaan Yanto. Itu bedanya kalau ngomong nih pengusaha muda, perempuan lagi gitu, sama-sama satu kelompok udah ya gitu. Jadi heboh ya Pak ya. Ya, nama perusahaan saya ini Navira Craft. Navira. Yang mana? Ya ini. Kita ini di bidang khusus di bidang perlengkapan hijab dan aksesoris. Ini contoh aksesorisnya. Macam-macam apa sih namanya, bahannya ada dari renda, dari satin. Terus perlengkapan hijab itu termasuk kayak ciput, manset, apa sih legging gitu kan. Kebutuhan. Terus ya inner yang dalam-dalamnya lah. Tapi saya pasmina juga saya bikin juga. Pasmina. Terus pasar saya sekarang kebetulan saya udah produk saya udah ada di Robani juga. Boleh ya, Robani. Marketnya udah masuk Ya, market ya. alhamdulillah Market udah ya. seluruh Indonesia, Oke, udah seluruh alhamdulillah. Indonesia saya udah masuk. Dan sekarang ya lagi nyari market baru lagi lah, yang inilah yang sebetulnya pengen ekspor juga nih. Dan harus, Ya, contohnya ya betul, depan harus Nih, ekspor itu harus gitu ya. disiapkan, sudah Soalnya disiapkan. ya itu dia pengennya nanti. Makanya nih ada pelatihan nanti Pak Denny, pelatihan Yes. ekspor. Ya, ada si permis muda dilihat kalau ada 4 peserta WUB ini, mereka memiliki bisnis yang berbeda menurut saya, dari sisi bahannya, dari sisi desain. Sekarang ada yang unik, kalau teman-teman lihat Chris sendiri gimana? Kok dia lari ke bordir, gimana sih? Kalau katanya udah sampai sekamar tadi ya, jadi saya pasti udah tahu luar dalamnya ya gitu. Gimana? Mau ditanya ya Pak? Gimana pada tanggapan teman-teman kalau Kenapa? yang Oh, bisnis tentang ya? iya. Betul. Ya kalau menurut saya kan awalnya Chris itu sebetulnya bukan bordir, jadi kayak baju menyusui, baju muslim juga. Cuman kalau saya lihat bordirnya pun beda dan hibotnya juga nggak sama dengan yang lain, si bahan-bahan bordirnya. Dan Chrisnya banyak mengeksplor gitu. Jadi kayaknya ini lucu dia buat apa? Ini juga ada produk baru beltnya. Kayaknya dari Unik ya, eksplorasinya unik ya. jadi ada produk-produk yang baru yang bisa diciptain. Dia gitu. mencoba mengeksplor ya. apa Jadi yang- bordirnya lebih ke bordir anak muda jatuhnya mungkin ya, dibandingkan kan tadi katanya kayaknya Kalau lebih bordir tuh tua gitu, lebih, lebih betul, gimana betul, gitu. betul. Cuman dia bikin mungkin inovasinya ya itu dia Market lebih yang muda ya, ya, marketnya segmentasinya muda. jadi yang lebih muda. Seperti itu, Chris? Iya, kurang lebih Betul. seperti itu. Terima kasih Ibu. Kayak dibayar dari tanggapannya ya gitu. Udah dibayar. Jadi Pak Denny ini agak unik ya Pak ya. Iya. Gitu. Kalau dari empat teman-teman ini punya bisnis yang berbeda ya gitu. Apa ekspektasi Bapak nih ke mereka ini Pak gitu? Jadi harapan yang begitu untuk jauh mereka ini tetap dipersuasi produk. Ya. Jadi produk itu di samping kuantitas, kualitas, juga nanti kita akan menghadapi market yang begitu besar. Market yang begitu besar banyak pilihan. Nah, kita wirausaha baru dipersiapkan. Free choice lah. Silakan masyarakat Asia Tenggara itu mana sukanya. Ya. Nah, orang yang mampu menjelaskan dengan standar itulah akan berhasil nantinya. Betul, betul. Yang sesuai dengan permintaan pasar. Betul. Nah, saya pikir kita harus ikut terus. Bagaimana perkembangan desain di dunia mungkin. Iya. Nah, ini yang harus kita sama-sama persiapkan untuk ke depan untuk Dan global. Bapak akan terus mendukung mereka ya Pak. Insya ya? Allah sampai kapanpun lah kita yang namanya pengusaha itu memang pembangun bangsa. Iya. 2% saja Indonesia termasuk maju. 2% Iya, betul. Ini yang jadi masalah di negara Betul. kita. Baik para pebisnis muda, kita lihat tadi bagaimana Chris dan teman-temannya berbisnis di fashion dengan bisnis yang kalau menurut saya sih produknya berbeda-beda ya, tapi mereka sudah punya konsep. Ini yang penting sekali. Ketika kita ingin punya bisnis, kita harus punya konsep yang kuat. Saya teringat dalam satu konsep bagaimana seorang entrepreneur memiliki 10 kompetensi. Dan kompetensi pertama yang harus beliau miliki adalah knowing your business. Bagaimana seorang entrepreneur itu harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang bisnisnya. Kenapa? Contoh tadi, meskipun sampai sentilan ya, bordir kesannya tua, tapi Chris mencoba untuk mengeksplor bordir itu menjadi target market anak muda, sehingga terkesan bahwa ini bukan oldies lagi gitu. Juga dengan Ozi tadi, bagaimana dia mendesain yang namanya batik. Kebetulan ya penelitian saya tentang batik ya gitu. Bagaimana perkembangan batik itu, apalagi perkembangan sejak diberlakukannya tadi itu perlakuan dari UNESCO, itu benar luar biasa. Dan inilah bisa kita lihat teman-teman yang ini bisa mengembangkan bisnisnya yang lebih baik.
Baik para Nubis Muda, sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, kita lihat dulu iklan yang mau lewat ini. Tetap di Nubis. jepit yang lalu digabungkan dengan plastik cycle ini ternyata nggak bisa nyatu Pak. Lalu akhirnya saya harus kasih kain dulu, lalu akhirnya dia bisa nempel, jadinya seperti ini contohnya ya. Pengembangan daripada tadi. Nggak, kalau ini yang recycle. Baik, Nubis Muda, kita sudah tadi membahas bagaimana sih bisnis yang dikembangkan oleh Chris dengan brand Nabata-nya. Sekarang kita pengen lihat bagaimana sisi manajerial daripada bisnis ini. Betul ya? Boleh. Basically, kamu nerapin di manajemen nggak sih di bisnis? Pada awalnya sebenarnya saya benar-benar awam ya Pak ya, jadi saya hanya niat usaha lalu kemudian dijalanin dan di pertengahan akhirnya saya tahu banget ternyata knowledge saya kurang, akhirnya saya coba gali dari insya Allah lagi dalam proses on processing. Lagi peningkatan ya. Betul. Gitu. Dan itu ilmu manajemen yang kamu dapatkan di WIB ya? Iya. Oke. Coba kita lihat sekarang dari sisi keuangan. Kamu tuh mulai bisnis itu kan salah satu resourcesnya adalah money. Iya. Dan berapa sih modal awal yang kamu gunakan untuk bisnis ini dulu? Sebenarnya kalau berbicara mengenai modal awal, modal saya cukup terbilang kecil ya. Besar atau kecil? Untuk sebagai orang bisa mungkin besar, sebagai lagi juga bilang kecil. Tapi ini diperuntukannya untuk apa gitu. Tapi kalau misalkan sudah terjun ke dunia fashion, saya rasa dengan modal senilai 3 juta itu kecil sebenarnya. Ya, itu untuk boleh lihat bahannya ini yang dijahit itu ya? Oh iya boleh. Itu? Ya. Ini yang kerudung. Ini mukena. Oh kalau ini mukena. Mukena ya? Iya. Mukena. Jadi kamu mengelolanya sekarang dari sisi manajemen, jadi kata 3 juta ya? 3 juta untuk Nabata? Modal awal dulu, karena Nabata ini kan sudah berjalan hampir 3 tahun. Modal awalnya sekali seperti itu, tapi kan di pertengahan jalan tambah ya? Tambah. Tapi basically pencatatan keuangannya gimana kamu ininya? Jalanin nggak? ya. Ini yang masalah selalu ya. Nubis Muda ini masalah yang kritis buat para Nubis Muda, apakah mencatat apa tidak ya keuangannya. Kamu sendiri gimana? Ya setelah akhirnya saya mendapatkan banyak knowledge, ya insya Allah saya jalani sampai sekarang seperti itu. Tapi prinsipnya uang bisnis sama uang dapur udah dipisah ya? Sudah dipisah. Itu masalah yang paling utama seringkali Nubis Muda itu ketika mereka berbisnis, mereka tidak bisa memisahkan antara uang usaha dengan uang pribadi. Ya. Itu ya, dan kamu merasakan dulu ya? Awalnya saya seperti itu. Gimana tuh? Itu sebenarnya bikin masalah sendiri. Karena ya pasti akan sangat-sangat membingungkan ya. Jadi ini arah bisnisnya ini nanti kemana? Yeah. Karena yang namanya bisnis kita tentu harus mendapatkan untung. Yeah, Nanti kita tahu untung kita di mana kalau keuangannya tidak jelas. Tidak benar ya. Dan itu alhamdulillah kali ini kamu udah merasakan semua. Iya. Kali ini marketnya kemana nih, Chris? Kalau produk ini? Ya, kalau untuk ini sekarang baru ya kata kamu tadi. Ya, produk terbaru saya Nabata. Ini adalah mukena. Target market saya sekarang middle apa? Karena saya main di handmade. Mau tidak mau ternyata segmented itu dia tadi. Jadi kalau untuk display, karena saya belum punya counter pribadi Nabata, kita ada di masih di Alifa, Jalan PKR, Bandung, kemudian sudah ada di Hermanwari Boutique yang ada di BIP. Di Hermanwari tapi masih mukena dan belt aksesori. Kalau untuk baju kita tidak masih di Alifa tadi ya. Jadi dan juga online. Oh online. Kenapa begitu besar nggak sih pengaruh online itu kalau saya? Justru untuk saya awalnya karena tidak online, lalu saya coba online, mudah-mudahan bisa berkembang Pak, karena kalau dengan online jaringannya bisa lebih luas. Betul. Karena memang saya lihat sih Nubis Muda, kalau kita ingin mengembangkan bisnis, kalau kita bermain di strategi offline, jelas kita itu modalnya nggak sedikit. Kemudian belum lagi
biaya-biaya lainnya, listrik, tenaga kerja itu saat ini memang kita selalu mendorong teman-teman itu untuk bagaimana memanfaatkan online gitu dalam tersebut ya. Kalau bisnis prosesnya gimana, Chris? Iya. Kalau untuk Dari proses- sisi desainnya dulu, desainnya. Ya, jadi kalau misalkan mengenai masalah desain masih kembali lagi ke saya. Oh, kamu ada basic desain? Saya basic kuliahnya di Hukum Unpar, kemudian untuk desain saya pernah juga menimba ilmu di desain Bandung. Oke. Ya seperti itu. Jadi Masih saya. jadi kamu sendiri ya mendesainnya. Saya masih desain, kemudian pilih bahan, masih saya, kemudian controlling masih saya. Jadi Karyawan. ini ya, kamu benar-benar yakin satu sebelum mereka prosesnya seperti itu ya? Ya, kalau untuk boarding kan kita perlu ada pemilihan, misalkan gambar. Iya. Gambar saya sendiri, lalu kita bisa kembangkan ke karyawan. Karyawan itu. Nah, kemudian pilihan benang, tetap saya harus turun, pilih-pilih warna yang mana. Oke, ini benar-benar semua ya itu juga ya. Masih saya, iya. Kalau bahan bakunya di mana kamu ambil? Bahan baku saya masih ambil di sekitar Bandung aja. Bandung ya. Kan sekarang tuh apa ya? Saya lihat teman-teman yang lainnya mengalami kendala di pendapatan bahan baku. Ini yang rasanya. Justru saya adalah termasuk orang yang berpikir saya mencoba mengolah dari apa yang ada aja. Oke. Jadi kalau misalkan kondisinya kita lagi ada di sekitar Bandung dengan keterbatasan saya, akhirnya saya olah yang ada di sekitar saya aja. Toh Bandung sebenarnya udah cukup sangat luar biasa karena kita masih beruntung tinggal di sini dengan lengkap gitu. Jadi sumber Tersedia bahan lengkap. baku nggak, Nggak so ada far nggak ada masalah ya. Kenapa teman-teman bisnis muda ini menjadi krusial ketika kita bicara masalah bisnis untuk naik kelas ya. Bahwa bisnis proses ini harus kita kendalikan sekali gitu. Bicara tentang kualitas, nah kualitas gimana Chris kalau kamu di sini? Quality control saya masih sendiri atau kadang dibantu sama karyawan lain. Jadi ya saya masih Totally ya. bekerja totally sih, bekerja dengan tim saya. Alhamdulillah. Kemarin ada komplain nggak? Sampai sekarang? Kalau komplain justru itu yang saya tunggu karena Oh, gitu? karena saya rasa komplain itu yang bisa buat saya maju. Oke. Jadi saya lebih suka dengan orang yang kritis gitu. Oke. Jadi kayaknya ini bunganya harusnya lebih gede atau apa seperti apa. Saya lebih suka dengan poin seperti itu. Artinya untuk pengembangan ya, Iya. bahwa kalau saya lihat kalau gitu ini sudah concern ke quality control ya, karena quality itu yang dicari oleh banyak konsumen saat ini. Mereka tidak peduli dengan apapun yang janji-janji yang diberikan oleh produsen, pasti adalah kualitas Ya. yang diterima sih. Kalau dari sisi karyawan gimana Chris? Berapa orang karyawan? Kalau untuk karyawan produksi seperti kita lihat ada bordir. Boleh sebut nama Pak? Boleh. Siapa tahu dikasih hai. Betul. Kak Itang dadah-dadah dulu atuh. Nah, ini Kak Itang asli Tasik. Klasik. Jadi emang benar-benar karyawannya punya basic. Kalau Tasik itu orang udah kenal Kang ya, Iya. untuk bordir ya. Gitu. Ini udah lama Kang di sini? Oh, setahun. Oke. Selain bordir, Dan bordir ada Kang Yudi. Nah, ini dari Majenang. Majenang. Kang, liatin dong. Nah, kumis Majenang kayak gini modelnya. kalau Kang ini fokus kemana? Jahitannya rapi luar biasa. Jahitan ya. Beliau adalah karyawan paling awet. Udah berapa tahun Kang di sini? Dari 97. 97. Jadi kalau misalkan ngomongin masalah Nabata, kok baru 3 tahun karyawan 97. Betul. Jadi beliau adalah karyawan ibu saya. Oh, oke. Jadi dirimu sangat memperhatikan bagaimana karyawan itu punya kompetensi yang lebih banyak ya. Iya. Dan salah satu dirimu bisa mempertahankan 97 loh. Iya. 97 kurang lebih. Sebenarnya saya banyak belajar juga dari orang tua saya bagaimana SDM dan segala macam. Ini yang perlu dipahami oleh para petugas muda bahwa ada semacam DNA turunan ya dari orang tua, apalagi untuk berhubungan dengan karyawan itu nggak mudah ya. Lagi ini ada juga nih satu Nah, lagi ya. ini Dada ternyata tetangga Tasik juga. Oh gitu. Deh, aku Dada dulu. Masih kecil usianya, saya termasuk orang yang suka banget sama karyawan. Maksudnya dengan anak muda 14 belasan tahun yang putus sekolah. Jadi saya lebih suka dengan mereka yang karena mereka sebenarnya lebih punya kreasi unik dibanding
mungkin angkatan saya atau bapak yang lainnya. Dan kebetulan karyawan saya Dede ini juga dia punya kemauan, niat untuk belajar ya. Untuk belajar ya, alhamdulillah kita bisa jadi satu tim ya Dek. Tos dulu dong. Baik, Chris, tadi para pebisnis muda, kita lihat bagaimana Chris sudah mulai menerapkan yang namanya manajemen. Konsep manajemen, bagaimana bekerja dengan dan melalui orang lain ya, karena itu bisnis tidak bisa kerjakan sendiri gitu. Nah, Chris sudah mulai memahami ada 4 fungsi yang harus dijalankan di dalam bisnis itu. Manajemen itu manajemen keuangan pastinya. Manajemen keuangan ini penting sekali. Karena bisnis itu adalah UUD, UUD-nya duit pastinya. Yang kedua market, bagaimana kita bisa mengolah market, karena market ini akan mengkonsum produk kita. Yang ketiga adalah bisnis proses. Nah, ini yang harus diperhatikan saat ini. Banyak sekali pebisnis muda tidak perhatikan namanya proses bisnis ya, sehingga banyak defect, banyak kesalahan. Yang terakhir adalah SDM. SDM itu sangat-sangat menentukan keberhasilannya, karena mereka adalah modal utamanya. Baik pebisnis muda, inilah sesi 3 kita sudah melihat ya prosesnya dari Chris ya, bagaimana semuanya. Dan sebelum kita lanjut ke sesi keempat, kita lihat dulu iklan-iklan yang mau lewat ini. Nubis yang muda yang berbisnis. Nubis muda, ketemu lagi di acara Nubis yang muda yang berbisnis. Pada sesi yang keempat ini, tadi kita sudah membahas bagaimana bisnis yang dijalankan oleh Nabata, khususnya oleh Chris. Beliau sudah menerapkan konsep-konsep yang didapatkan di acara UUB, baik dari sisi manajemen, keuangan, manajemen pemasaran, bisnis proses, dan SDM. Bagaimana beliau benar-benar mendapatkan value daripada bisnis itu. Ini juga kita bisa lihat produk yang sudah dia produksi gitu. Nah, Chris, ini produk yang salah satu produk ya yang kamu kembangkan. Yang lainnya ada? Betul. Ya jadi untuk Nabata memang fokus di baju muslim, kategorinya lebih ke bordiran, bordir handmade Pak. Jadi kalau kita berbicara bordir sebenarnya sekarang sangat luas. Jadi saya lebih fokus di handmade dan tentu sangat jauh beda dengan computerized gitu. Untuk produk sekarang selain baju-baju seperti yang saya pakai ini, hijab dan perlengkapannya, terkadang saya juga memanfaatkan bahan baku selain sisa dari bahan, tapi ternyata seperti ini juga saya coba produksi pas selain bordir. Ya, jadi saya juga memanfaatkan limbah plastik, barang recycle, dan kemudian untuk di bordir kadang saya aplikasikan juga dengan bahan-bahan perca, bikin aksesoris seperti yang Bapak pegang ini ada bentuk belt, ini belt dari bahan bludru. Saya ngikutin ini aja sih Pak, maksudnya flow-nya tren sekarang lagi ke bahan apa, saya coba terapkan di situ. Dan ilmunya yang kamu dapatkan dulu di UB ya? Ya, terus terang betul sekali Pak. Itu yang ini ya. Gitu. Dan kemudian ini untuk mukena Pak. Jadi kalau ini saya terinspirasi dari Marsha and the Bear. Jadi saya bikin mukena agak lain dari yang lain, dari warnanya juga bisa dilihat, dan kemudian full bordir. Mengenai harga ya karena mungkin handmade, jadi sudah sisi diferensiasi yang tonjolkan di sini ya. Teman-teman yang lain, kalau pengalaman yang dirasakan atau apa yang didapatkan dari WUB itu sendiri bagaimana? Kalau saya sih banyak banget yang udah didapat dari WUB. Alhamdulillah banget bisa ikut WUB dan bisa terpilih dari berapa? Dari 4.000 ya. Dari 4.000 dan terpilih cuma 300 orang gitu kan, luar biasa banget. Kita di sana juga dilatih semua manajerial, semua kita belajar pelatihan terus. Dan yang paling pasti sih mungkin lebih ke kita punya komunitas gitu kan pada akhirnya ada komunitas dan kita punya link-link juga kan. Bisnis itu yang penting networkingnya gitu lah, dibandingkan memang ya networkingnya udah bagus banget gitu. Boleh liatin produknya ya. Ini produk saya ini, kalau ini Manset Bolero. Manset Bolero ini mungkin ada juga di luaran, cuman kita punya diferensiasi juga. Diferensiasinya kita misalkan kayak
kita di smoke di sininya. Terus Oke. kita juga pakai renda juga. Kayaknya ini orang nggak ada yang jual. Jadi desain, jadi dari desain. Dari desainnya. Kekuatannya di desain Iya, ya, biarpun kekuatan desain. kayak saya juga kayak produksi ciput kita bedain dengan yang lain apa dari bahan atau dari desainnya juga. Dari pola biasanya. Iya, aksesoris juga begitu kita beda lah gitu. Ini ya. Iya betul, ini aksesorisnya gitu. Yang ini juga aksesoris. Ya ini Oh, udah ya. dipakai ya. Sudah dipakai buat iklan. Nah, selanjutnya kelasnya Pak Denny udah pakai duluan ya. Ini gimana tuh? Kalau apa yang bisa didapat dari WUB ini? Dari WUB alhamdulillah masih lebih banyak bermitra juga sih. Kan ini bidang konveksi, ada yang jenis apa sih spesialis kaosnya. Nah kalau saya tuh lebih ke untuk saat ini fokus di bahan rajutnya. Bahan rajutnya ya. Ya, rajut yang dibordir juga. Oke. Betul, dengan ciri khas untuk saat ini Universitas di Jabar. Oke. Nah mungkin untuk kualitas produknya bisa ditanya sama Gimana Pak Pak Denny ya? Kepala Kenapa nyaman? Begitu pakai ini rasanya terang. Saya juga panglima, begitu pakai ini loh. Ini Pak Denny bukan nampak 5 tahun Muda. lebih muda. Saya 10 tahun lebih muda. Nambah lagi ya gitu. Halus bahannya nih. Harus ya Karena Pak, karena dingin kotanya dipakainya. di- Nyaman lah. Bahannya ya Pak. Ya. Oke, dan- Kualitas bahan. Dan ini kerasa ya pelajaran di WUB itu sendiri. Dari pelatihan ekspor juga Oh, kita bisa oke. ngekspor barang. Asli itu yang diharapkan nanti ke depan juga. Next, bagaimana apa yang didapatkan dari WUB itu sendiri? Kalau saya dari WUB itu kan banyak sekali pelatihan-pelatihan yang diberikan kan. Jadi seperti keuangan, finance, sampai business plan semuanya Hanya masalahnya diberikan. waktu itu nggak sama kelas saya ya. Enggak, itu nggak sama saya sekali, nggak sama bareng Pak Megizani. Oke. Jadi semuanya diberikan, jadi tinggal kitanya aja pilih, kita tinggal jalankan seperti apa biar kita bisa kembangkan bisnis kita. Produknya Zi coba bisa. Kalau ini dilihat. produk saya pakaian batik karena saya fokusnya di batik dan saya juga sudah buka di The Mos Oke. di Buah Batu 149, jadi bisa langsung dilihat juga di mereknya Lovizia. Bisa juga langsung visit juga di Instagramnya juga ada Lovizia, kemudian juga di Line juga bisa, kemudian juga di Twitter dan Facebooknya juga Lovizia, tinggal dicari Kelebihan aja. di desain ini mana sih? Tadi dia mau menekankan Kalau itu di desain desain ya. itu karena saya suka menggambar Ya. dan suka berimajinasi. Desain itu adalah seni imajinasi menurut saya. Jadi saya senang gambar. Jadi saya lebihkan kalau misalnya batik itu, kalau blazer ini kan contohnya blazer. Ya. Kalau blazer ini kayaknya lebihnya di sini ditambahkan seperti ini. Ada rufflesnya di bagian sini, lalu di sini ada kancingnya. Jadi saya buat berbeda tapi tetap chic dan orang tuh elegan dan suka gitu dengan modelnya Sesuai yang market. sesuai market Ya. dengan segmen saya gitu. Padahal inilah hasil karya mereka ya Pak ya. Gitu. Dan memang seperti ini yang diharapkan ya Pak sama Bapak sini atau dinas gitu Pak. Oke, jadi yang namanya produsen itu akan lebih kreatif. Ini terbukti. Ya. Walaupun fashion itu mungkin dipukul rata bisa Ya. sama, tetapi dia punya keunikan tertentu. Dan setiap orang punya. Nah, punya inilah yang kompetensi nanti ya, Pak, untuk ya. siap berkompetensi dan kompetisi gitu. Ujungnya menang ya Pak. Ya, insyaallah mudah-mudahan. Amin. Selanjutnya nih, sebelum kita sampai ke akhir acara kita, apa rencana teman-teman dan harapan teman-teman untuk ke Nah, misalnya ini, ada Mas, masukan, pemerintah Mas. nih? Oh, Apa? gitu. Silakan. Ya tentunya kita sebagai pelaku usaha yang terbilang UMKM ya Pak ya, tentu kita sangat berharap banyak sama pemerintah. Kita minta perhatiannya atau mungkin apresiasinya, ya seperti itulah karena ya istilahnya kita sangat-sangat butuh banyak hal ya. Misalkan misalkan kita bisa Marketing. sering banyak diskusi mengenai networking, Ya. terus udah gitu Pameran, mengenai karena- pemasaran ya Pak Pemasaran, ya, ya, apalagi ya. untuk menghadapi MEA nanti. Mudah-mudahan kita juga bisa ikut berpartisipasi untuk menghadirkan produk anak bangsa di kancah negara internasional. Amin. Cie. Oke, selanjutnya. Terus Tadi ada rencana ya katanya mau disampaikan ya. Oh ya, Oke. kebetulan kita itu kan komunitas WUB ini kita punya visi dan misi yang sama ya. Iya. Kita ingin memajukan, kita usaha secara bersama-sama. Tapi kita ingin dinaungi oleh suatu organisasi, Oke. anggaplah gitu ya. Terus kita memang sekarang sedang berencana mendirikan koperasi. Oke. Kita udah kasih nama juga Iya. koperasinya. Apa itu kalau kasih Koperasi, bocoran? ya. Boleh Bocoran nggak ya? sebutkan nama? Apa namanya, Sinergi Sinergi Daya. Daya Prima. Oke.
Ada himnenya Pak? Ada. Tapi masih rahasia. Nanti kan kita gini loh, kita menginginkan kita kan sudah mendirikan, kita memang baru udah rencana tapi kita udah disusun semua anggota ya udah. Kita menginginkan agar semua WUB nih yang ke-300 ini nih bergabung dengan koperasi ini gitu loh, karena apa ya, itulah nanti kan kita nggak usah mikir harus pinjam uang kemana atau apa gitu kan. Kreasi sendiri kita, soalnya kan koperasinya kita bidangnya di bidang usaha. Jadi termasuk selain kita disimpan pinjam juga, kita juga ada usaha yang akan kita produk kita juga, di mana kita pengen ada sebuah toko yang memang diisi oleh produk-produk kita semua gitu, produk anggota kita juga. Terus kita juga ingin mengadakan pelatihan, pokoknya harus pokoknya untuk kebersamaan semua gitu. Ini yang diharapkan ya Pak ya, sebagai jadi terbentuk komunitas baru lah yang lebih mantap nanti. Dari mereka untuk mereka sendiri ya Pak. Iya gitu. Dibangun? Kalau dari saya sih untuk selanjutnya lebih di lebih di detail-detail lagi untuk pelatihannya. Kan waktu pelatihan tuh nggak cukup hanya berjam-jam. Jadi biar lebih mantap gitu, paling minimal 3 hari pelatihan tuh gitu. Yang lebih teknis ada lanjutannya. Di sini jelas yang dilakukan kedalamannya Pak. Dari usi sendiri? Kalau saya mungkin terima kasih juga karena kan selama ini juga memang kita dibimbing terus. Cuma mungkin kalau untuk kedepannya mungkin ditambah lagi mungkin pendampingan dan juga mungkin ilmu-ilmunya yang terus bisa bantu kita, karena kan kita masih belajar nih ya istilahnya Mbak Mirza ya gitu. Jadi kita masih perlu nih bantuan misalnya bagaimana sih kita dibimbing menuju supaya si bisnis kita terus berkembang dan berkembang gitu. Pak, begitu banyaknya harapan nih, gimana nih Pak? Kita sebenarnya ini udah ada pendamping nih. Pendampingnya mungkin nggak hadir ya? Nggak ada. Nah, pendamping inilah yang menampung segala aspirasi. Yang menjembatani. Kalau sehingga pendamping itu nanti akan memberikan suatu warna tersendiri yang mungkin kalau dari segi pendanaan dengan CSA, dengan KCR, kemudian kalau dari segi marketing dengan pameran, itu bisa lebih bagus malah. Artinya teman-teman tidak hanya sebatas ini ya intinya. Jadi perjalanan kita masih panjang untuk membangun bisnis ya. Baik para pebisnis muda di rumah, dari diskusi kita ketika kita berkunjung ke Nabata ini dapat banyak banget pelajaran yang saya rasa untuk setiap entrepreneur harus menyadari. Pertama gitu, jelas mereka harus memiliki mindset yang benar dalam berbisnis gitu. Mindset seperti apa? Bagaimana mereka sadar bahwa bisnis ini tidaklah jangka pendek tapi jangka panjang, dan salah satu hal yang harus dimanfaatkan ketika kita menemukan bisnis adalah apa yang ada di sekitar kita. Nah, salah satunya adalah pemerintah. Pemerintah memiliki program WUB dan ini adalah momentum buat kita memanfaatkannya. Banyak program yang bisa kita tawarkan. Bahkan tadi ditawarkan boleh ya Pak ya? Betul. Diminta ya, apapun mungkin tinggal pemerintah memfasilitasi. Yang kedua, saya tangkap dari apa yang disampaikan Uzi barusan, bahwa seorang entrepreneur harus menjadi seorang pembelajar. Di dalam konteks entrepreneur, bahwa kalau kita ingin unggul, dalam bahasa manajemen itu adalah competitive advantage, kita memiliki keunggulan bersaing. Suka tidak suka, bisnis itu harus berbasis knowledge ya Pak. Untuk berbasis knowledge itu kita harus menjadi seorang pembelajar. Kenapa? Bisnis yang unggul itu bukan karena dia memproduksi lagi, tapi bisnis berbasis ide. Dan ide itu adalah dari apa yang kita pelajari. Ada satu konsep terakhir yang saya sampaikan. Seorang entrepreneur harus bisa mengelola yang namanya personal knowledge management. Bagaimana dia mengelola bisnis knowledge yang dia dapatkan dari manapun, dari kesalahan dia, dari apa yang dia lakukan, kemudian dia coba strukturing ya gitu, dia kumpulkan ilmu itu dan kemudian dia coba share. Yang keempat adalah bagaimana dia apply itu ilmu. Nah, tinggal bagaimana tugas muda untuk bisa sukses memahami bahwa bisnis tanpa ilmu itu tidak akan bisa mencapai keunggulan. Itu aja pelajaran yang bisa kita ambil dari Nubis Goes to WUB kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat buat kita semua. Sampai ketemu lagi di acara Nubis selanjutnya. Nubis yang muda yang berbisnis. Hai, tunas muda bangsa, bangkit dan berkarya untuk Indonesia. Hai, entrepreneur muda, maju bergeraklah dalam
cita. GIMB bertumbuh, GIMB